Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kalian perhatikan pada layar ya. Jadi sana ada gambar seorang ayah, seorang anak dan 2 orang ibu yang sedang berjalan membawa barang. Kira-kira apa hubungannya dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi ini adalah gambar latar pada zaman penjajahan, pada zaman dulu ya. Mereka sedang mengungsi karena adanya peperangan. Ya. Jadi hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, di dalam buku tematik ada lagu di sana disajikan yang berjudul Butet. Nah, lagu Butet ini adalah lagu yang bertemakan tentang perjuangan dari seorang ayah ya. Di sana ada pesan yang ingin disampaikan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya, kurang lebih seperti itu. Nah, musik latar yang ibu pakai ini juga menggunakan lagu Butet. Di dalam buku tematik kalian sudah ada di sana lagu Butet dengan nadanya baik ditulis dengan not balok dan juga ditulis dengan not angka. Juga di sana ada lirik dari lagu Butet. Jadi lagu Butet ini kira-kira artinya seperti ini. Butet, ayahmu sedang berada di pengungsian, bergerilya dalam darurat. Butet, janganlah pernah jemu hatimu putriku, menanti kabar berita. Ayahmu akan cepat pulang. Musuh kita harus dikalahkan. Butet, cepatlah besar anakku, agar kau kelak menjadi anggota Palang Merah negara kita. Nah, jadi Butet ini adalah nama atau panggilan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu tepatnya di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Jadi lagu ini berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Nah, tangga nada yang digunakan pada lagu ini adalah F sama dengan Do. Dan lihat di buku tematik. Dan temponya menggunakan andante contabile, artinya sedang namun agak lambat. Jadi sedang agak lambat. Secara umum arti lagu Butet yang seperti sudah ibu sampaikan tadi itu adalah secara umum pesan seorang ayah kepada anak perempuannya agar bersabar karena ayahnya sedang berjuang dan berharap agar kelak anaknya ikut berjuang dalam Palang Merah Indonesia. Jadi seperti itu harapannya. Untuk mengetahui bagaimana membaca atau menyanyikan sebuah lagu dengan benar, kita harus mempelajari salah satunya adalah tangga nada. Tangga nada sudah pernah ibu jelaskan pada tema 6. Jadi sekarang ibu hanya mengulang. Tangga nada itu ada 2 secara garis besar, adalah tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Nah, tangga nada pentatonis seperti ibu sudah jelaskan dulu itu adalah terdiri dari 5 nada dan dibagi 2 menjadi pelok dan slendro. Biasanya dipakai pada lagu-lagu daerah. Sedangkan tangga nada diatonis ada yang disebut tangga nada mayor,
dan tangga nada minor. Apakah perbedaannya? Ini sudah pernah Ibu jelaskan juga pada tema 6. Jadi tangga nada mayor itu jaraknya 1,1,5, 1,1,1,5 ya. Nah, tangga nada itu merupakan susunan berjenjang. Jadi dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Terdiri dari satu oktav itu adalah 8 nada ya. Nah, kembali lagi ke tangga nada diatonis mayor yang jaraknya 1,1,5, 1,1,1,5. Perhitungannya atau perinciannya jadi seperti ini. Jadi satu oktav itu terdiri dari nada dari do rendah sampai do yang tinggi, atau dari C sampai C lagi. Nah, seperti itu. Lalu jarak itu adalah yang dimaksud adalah ini interval ya. Jadi jarak satu nada dengan nada di atasnya. Misalnya do dengan re berjarak 1, re dengan mi berjarak 1, mi dengan fa berjarak setengah, fa dengan sol berjarak 1, sol dengan la berjarak 1, la dengan si berjarak 1, si dengan do berjarak setengah. Nah, itu kalau kita lihat dari not angka ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tangga nada ya, tangga nadanya ini apa namanya C. Nah, C ini natural, tangga nada natural atau C sama dengan do. Jadi di sini C bisa dibaca dengan do. C sama dengan do. Seperti ini ya. Jadi C dengan D berjarak 1, D dengan E berjarak 1, E dengan F berjarak setengah, F dengan G berjarak 1 dan seterusnya. Kalau misalnya di sini tangga nada dasarnya bukan C sama dengan do, misalnya D sama dengan do, jadi D-nya berpindah ke sini, lalu di sini E, F, G, A, B, C, D lagi terakhir. Kalau D sama dengan do. Sudah pernah Ibu jelaskan juga ini, kalau tidak salah itu di tema 7 pembelajaran 1 dan 2. Nah, kalau misalnya D, kembali lagi ya, kalau misalnya D di sini, jadi di sini juga nanti akan jatuhnya D ya. Nah, jaraknya ini tetap harus 1,1,5, 1,1,1,5. Jadi kalau dia adalah tangga nada diatonis mayor, jaraknya ini harus tetap seperti ini. Jadi bagaimana jaraknya supaya sama tetap? Jadi ada nada-nada yang dinaikkan atau yang diturunkan. Misalnya kalau di sini D ke E. Nah, kalau secara normal ini D ke E kan memang 1, jadi tidak dinaikkan, tidak diturunkan. Lalu E, kalau di sini E dengan F itu jaraknya itu kan setengah, tetapi diharuskan supaya 1, jadi E nya ini dinaikkan setengah. Kalian bisa lihat lagi pelajaran yang dulu sudah pernah itu, dan itu sudah ada kolom-kolomnya. Bagaimana kalau C sama dengan do, bagaimana kalau D sama dengan do, E sama dengan do, dan seterusnya. Nah, ini pada gambar ini adalah kalau ditulis dengan not balok ya. Nah, posisinya seperti ini. Kalau ditulis dengan not balok dari do sampai do tinggi. Kita lanjut. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya adalah bersifat riang gembira, kemudian bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan sol atau mi dan diakhiri dengan do. Jadi pada umumnya ya,
Bersifat riang gembira, ini contoh-contoh beberapa lagu yang bersifat riang gembira, jadi dinyanyikan dengan bersemangat seperti Mars, Pancasila misalnya itu dinyanyikan dengan bersemangat. Jadi biasanya itu ditulis dengan diatonis mayor. Ya. Terus kalau kita lihat di buku lagu nada-nada itu, jadi ada nada-nada yang dimulai dari nada do, ya, kebanyakan atau pada umumnya nada do. Namun ada juga yang ditulis dengan nada sol atau mi terlebih dahulu dan diakhiri dengan nada do. Nah, nanti kalian perhatikan pada buku tematik di sana ada buku lagu berjudul Butet, itu nada awalnya nada apa? Kalau dia nada do, nah jadi dia kemungkinan adalah ditulis dengan tangga nada diatonis mayor. Namun ciri-ciri lain kalian harus lihat juga, misalnya bersifat riang gembira. Apakah lagu tersebut dinyanyikan dengan riang gembira? Nah, kalau tidak, jadi bukan, ya. Kita lanjut supaya kalian tahu perbedaannya. Jadi di sini ada tangga nada diatonis minor. Jadi tangga nada diatonis minor ini memiliki interval atau jarak nada 1/2, 1 1 1 1/2 1 1. Nah, tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya adalah tangga nada diatonis minor harmonis. Ada juga yang melodis. Tangga nada diatonis minor yang harmonis ini adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ke-7 dinaikkan setengah. Nah, perhatikan susunan tangga nada yang ada di bawah ini. Jadi ada A sama dengan do, jadi nadanya mulai dari la kemudian sampai ke la lagi. Jadi A, B, C, D, E, F, gis A. Dari La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La kembali. Ya. Nah, seperti itu contohnya kalau tangga nada diatonis minor. Adapun ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor biasanya adalah lagunya bersifat sedih, kemudian lagunya kurang bersemangat, lalu melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan mi dan diakhiri dengan la. Nah, jadi pada umumnya diawali dengan la, seperti pada contoh yang sudah ditampilkan di atas tadi. Jadi mulai dari A, B, C, D, E, F, gis A. Nah, itu mulai A itu adalah la. Jadi lagu-lagu yang menggunakan nada diatonis minor ini biasanya sedih. Misalnya seperti lagu Butet tadi. Kemudian lagu-lagu yang sedih lainnya, misalnya seperti lagu syukur misalnya. Nah, itu lagu-lagu yang dinyanyikannya tidak bersemangat, ya. Nah, ini contoh lain ada lagu Gundul Pacul, ya. Contoh lain kalau tadi ada contoh Butet, lagu Butet. Ini ada lagu Gundul Pacul. Ini ada gambar tokoh yang menulisnya pertama kali. Ini adalah Sunan Kalijaga. Mungkin kalian pernah dengar atau yang belum pernah dengar. Sunan Kalijaga ini adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi ini adalah salah satunya, ya. Beliau adalah yang menulis
lagu Gundul Pacul ini pertama kali, yang isinya adalah sebenarnya adalah merupakan nasihat, ya. Nasihat dari beliau untuk pemimpin, agar pemimpin itu selalu mengutamakan kesejahteraan dari rakyatnya. Nah, lagu Gundul Pacul ini kemudian ditulis ulang atau diaransemen, ya, istilahnya oleh H.C. Harjo Subroto. Ini tangga nadanya yang digunakan ada dasar C sama dengan Do, lalu biramanya 4/4, dan temponya ada moderato, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, ya. Lagu ini ditulis oleh Sunan Kalijaga, lalu ditulis ulang oleh R.C. Harjo Subroto. Tangga nadanya C sama dengan Do, berasal dari Jawa Tengah. Temponya moderato, artinya dinyanyikan sedang, kecepatannya sedang, ya. Secara umum, jadi artinya adalah nasihat kepada pemimpin agar mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Seperti itu. Nah, terkait dengan pemimpin, jadi sikap-sikap pemimpin seperti apa yang seharusnya, atau beberapa contohnya yang berkaitan dengan sila pertama dan sila kedua. Dalam buku tematik di sana sudah dicontohkan bagaimana seorang pemimpin atau pemimpin regu damkar, ya, pemadam kebakaran, itu rela berkorban untuk melindungi anak buahnya dan rela berkorban untuk keselamatan orang lain, ya. Jadi beberapa diantaranya adalah yang pertama bertakwa kepada Tuhan. Di dalam cerita itu juga sudah dituliskan di sana bagaimana mereka itu bertugas menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, memohon perlindungan kepada Tuhan selalu. Kemudian yang kedua rela berkorban untuk masyarakat yang dipimpinnya ataupun untuk warganya ataupun untuk anggota-anggotanya. Yang ketiga memberikan dukungan moral dan material bagi warganya yang mendapat musibah. Seperti misalnya pemimpin-pemimpin kita, kalau misalnya ada musibah, mereka turun memberikan bantuan, memberikan dukungan moral, menghibur masyarakat yang mendapat musibah. Yang keempat, pengambilan keputusan dengan bijaksana selalu berdasarkan atas asas kemanusiaan. Jadi tidak selalu kita harus menerapkan aturan-aturan secara saklek begitu, tetapi harus kita melihat juga bagaimana nilai-nilai kemanusiaannya itu supaya diterapkan di sana. Gambar berikut adalah contoh-contoh kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan di lingkungan kita. Mungkin kalian juga bisa mencari contoh-contoh lain. Ini adalah gambar yang kiri memberikan bantuan kepada warga kurang mampu. Kemudian yang kanan ini adalah tim SAR yang sebagai relawan untuk mencari korban tenggelam di laut, ya. Lalu berikutnya ini adalah relawan yang menghibur anak-anak di pengungsian, mungkin pengungsian seperti gunung meletus atau banjir. Nah, ini adalah sama juga, ini adalah kunjungan dari pemimpin atau pejabat daerah kepada warganya yang sedang dalam pengungsian. Terlihat di sini ada tenda-tenda. Lalu ini adalah gambar bantuan, penyerahan bantuan kepada warga. Dan ini adalah gambar donor darah, ya, menyumbangkan darah kepada orang yang memerlukan. Nah, itu contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang
sudah banyak sekali dilakukan di lingkungan sekitar kita, dan juga masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kalian lakukan nanti jika ada kesempatan misalnya untuk membantu saudara-saudara kita ya. Nah, pelajaran kali ini cukup sekian. Jadi ibu akan tugaskan nanti di WA group untuk kalian belajar menyanyikan lagu-lagu yang tadi sudah ibu sampaikan. Nah, contohnya nanti bisa kalian lihat di deskripsi. Sekian dan terima kasih.